Hai, welcome to our online service Zion Church of Christ. Kami berharap kita semua selalu dipenuhi dengan berkat dan juga kasih karunia Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Memasuki akhir bulan Maret kali ini, Gereja Zion Church of Christ masih membahas tema mengenai iman atau faith. Firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami ingin memuji, menyembah, memuliakan Engkau, serta belajar akan firman-Mu. Berkati Pastor Romi Matulesi yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang keluar darinya bersumber daripada Engkau saja. Berkati kami semua, agar kami bukan cuma menjadi pendengar, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman yang baik, sehingga kami juga bisa menjadi terang dan berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari semuanya, kita angkat pujian kita. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu, pegang hidupku
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
hati kami selalu bersuka cita dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkau Allah yang sangat luar biasa. Pagi hari ini, saudara terkasih, mari kita bersatu hati berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah dikirimkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Pagi hari ini kami mau berdoa ya Bapa, untuk setiap pokok doa yang sudah dikirimkan oleh saudara-saudara kami. Yang pertama, kami mau berdoa untuk persiapan anak menghadapi ujian. Berkati agar anak-anak kami boleh mengerjakan ujiannya dan mendapatkan hasil yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan saudara kami dari COVID-19. Kau berkati, Kau sertai, saudara kami boleh pulih dan tidak ada efek negatif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan hasil swab keluarganya agar bagus dan negatif. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap proyek dan pekerjaan saudara-saudara kami agar semuanya boleh berjalan dengan lancar, terutama di masa pandemi ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Kau berkati selalu Tuhan, berkati setiap pemimpin kami, berkati setiap pemerintahan yang ada, semuanya boleh bekerja dengan baik, terutama di masa pandemi ini Tuhan. Berkati setiap penanganan, berkati setiap tindakan yang diambil, agar semuanya boleh dilakukan dengan baik, sehingga Indonesia boleh melalui masa pandemi ini dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di saat yang bersamaan, kami mau mengucap syukur Tuhan, untuk setiap doa yang sedang Kau jawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang sudah dipulihkan pasca operasi. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara kami yang diluputkan dari niat tidak baik. Yes, kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Biar setiap kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di Zion Church of Christ, kami rindu setiap pribadi bisa tertanam dan selalu bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Karena itu, kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung di dalam sel grup kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Di dalam iConnect, kita akan saling berbagi firman Tuhan, kita bercerita tentang kehidupan, kita saling mendukung satu sama lain, dan juga kita saling mendoakan. Dan perkembangan rohani saudara akan selalu terpantau, karena tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Melalui iConnect, kita juga akan mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di gereja. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di bawah ini. Dan sekarang, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama membaca ayat renungan untuk minggu ini yang diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Saya bacakan terlebih dahulu. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya berdoa ayat ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita angkat kembali pujian ini. Tanpa seizinku
Hai, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Selalu saya doa buat saudara, Anda dalam keadaan yang terbaik terus yang Tuhan sediakan. Well, kita sekarang sudah ada di minggu yang keempat, ya, minggu yang keempat di bulan Maret ini. Tentunya kita telah belajar sepanjang bulan Maret tentang faith, tentang iman. Saya berharap saudara bahwa iman kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya kita bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa kita menjadi orang yang luar biasa? Karena Tuhan kita luar biasa. Dan apa yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita juga luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, Gereja Zion Church of Christ menyambut saudara, welcome bergabung bersama dengan kami dalam siaran ini, dan kami selalu akan mengadakan perjamuan kudus atau sakramen tubuh darah Yesus terlebih dahulu sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya setiap minggunya selalu ada sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Apa yang Tuhan sediakan bagi kami luar biasa. Dan kami percaya kalau kami boleh berdiri sampai hari ini, itu semua karena kebaikan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka dimanapun anak-anak Tuhan berada, aku berdoa, mereka semua dilawat Tuhan, mereka semua dijamah Tuhan, dan mereka semua mengalami kemajuan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap jaminan yang Tuhan telah sediakan. Maka kami melihat masa depan kami bukan sebagai orang yang ketakutan, tetapi kami melihat masa depan kami sebagai orang-orang yang percaya bahwa kami dikasihi dan kami disayangi oleh Tuhan. Setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pastinya berhasil. Terima kasih buat segala kabar baik yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk sambut terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan di dalam Mazmur 118 pada ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Ya, iman kita meyakini kita. Kita berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak perlu takut dengan perubahan yang ada, kita tidak perlu takut dengan situasi yang terjadi, kita tidak perlu takut dengan apa yang orang katakan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan di pihak kita, maka dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjatuhkan kita. Dan iblis tidak bisa mengambil apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan menjamin kehidupan Anda dan saya di bumi untuk sama seperti di surga. Untuk itu yakin dan percaya pada waktu kita mengangkat roti menjadi tubuh, anggur menjadi darah, kita sedang memperkatakan bahwa seluruh kelemahan fisik telah diangkat di atas kayu salib. Seluruh kegagalan telah digantikan Tuhan di atas kayu salib. Semua kemiskinan telah diambil oleh Tuhan Yesus dan semua digantikan. Sekarang kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, yaitu sebagai orang yang telah disucikan, orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang telah dikasihi Tuhan. Sampai hari ini, sampai selama-lamanya Dia mengasihi Anda dan saya. Ada amin? Kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Mari kita mau berdoa dan kita mau mengangkat roti ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak terkapar, aku tolak penderitaan, aku tolak segala bentuk sakit penyakit apapun. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur dan kita menyatakan ini menjadi darah Yesus. Sama-sama dengan saya katakan,
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada bersama dengan keluarga kami. Maka oleh darah Yesus, mulai hari ini, apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami usahakan, apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengajak saudara untuk kita berdoa bagi minyak urapan ini. Perintah Tuhan adalah untuk setiap kita, yaitu berdoa dengan menggunakan sakramen minyak ini, untuk berdoa bagi keluarga kita, bagi tempat tinggal kita, di mana kita berada melangkah. Kita melepaskan berkat, karena dengan sakramen minyak ini kita menandai bahwa itu menjadi milik Tuhan, dan itu menjadi teritorial yang tidak bisa dimasuki oleh roh jahat. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami tolak segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat, dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh urapi kepala saudara, Anda boleh berdoa juga buat setiap anggota keluarga Anda. Lepaskan perkataan berkat dan mujizat Tuhan terjadi bagi kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Nah, di hari Minggu ini sekarang, yaitu judul yang saya bawakan masih berbicara mengenai faith, masih berbicara mengenai iman, yaitu kita akan belajar mengenai ini, yaitu iman supernatural. Iman supernatural. Ya, apa maksudnya iman supernatural? Begini saudara, bahwa setiap manusia sesungguhnya di dunia ini telah memiliki iman. Siapa saja orang di dunia ini memiliki iman dalam kehidupan mereka. Saya beri contoh misalkan seperti ini. Kita dapat langsung melihat kursi, langsung duduk di kursi tanpa khawatir apakah kursi itu dapat menampung bobot tubuh kita. Nah, ketika kita melewati persimpangan jalan dan lampu lalu lintas di jalur kita berwarna hijau, maka kita memakai iman, bahwa pengendara jalur lain yang lampunya berwarna merah itu akan berhenti dan kita akan melintas dengan aman tanpa akan bertabrakan dengan mereka. Atau ketika kita naik pesawat terbang, itu juga bicara iman. Kenapa? Karena kita tidak kenal pilotnya dan kita nggak tahu bagaimana, apa yang membuat pesawat itu bisa terbang, seperti apa detailnya kita nggak ngerti. Nah, tetapi kita hanya percaya saja bahwa kita akan terbang, walaupun kita nggak kenal dengan pilotnya. Nah, saudara, semua contoh ini adalah dalam level iman yang sama. Yang saya sebut adalah ini iman manusia. Ya, ini iman manusia. Saya jelaskan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28-nya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa manusia dijadikan segambar sama seperti Tuhan. Saudara, Tuhan adalah pribadi yang hidup dalam iman. Dan manusia tadi saya katakan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, karena itu setiap orang diselamatkan atau belum diselamatkan, mereka semua manusia di bumi ini memiliki iman di dalam diri mereka. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari Tuhan. Dan sekarang menjadi bagian dari diri kita. Namun, jenis iman ini, maksudnya iman yang ada pada manusia itu seperti
duduk di kursi, oke, lalu berkendara melewati persimpangan, naik pesawat terbang, itu adalah iman manusia. Dan jujur saya katakan sama saudara bahwa iman manusia itu didasarkan pada apa yang dapat dilihat, apa yang dapat dikecap, apa yang dapat dicium, apa yang dapat didengar, dan apa yang dapat dirasakan. Nah, bila mana Anda misalkan melihat kursi yang kakinya 4, tapi kehilangan 1 kaki, saya percaya Anda akan memutuskan untuk tidak jadi duduk di atasnya. Ketika Anda baru duduk misalkan di pesawat terbang, oke, dan Anda mendengar atau Anda mencium bau terbakar, oke, di dalam pesawat tersebut, dan Anda mendengar suara bising logam mesin yang terdengar aneh dari arah sayap pesawat, maka saya percaya Anda akan memutuskan, oh saya tidak jadi naik pesawat tersebut, gitulah. Begitu pula Anda tidak akan mau melewati lampu persimpangan walaupun hijau jika Anda melihat ada seseorang yang berkendara dari jalur lain menuju persimpangan dengan kecepatan tinggi. Saya percaya Anda tidak akan melaju, Anda akan berhenti karena Anda takut Anda akan tertabrak dengan dia. Nah, panca indera, setiap manusia memiliki panca indera. Nah, panca indera kita berisi apa yang dapat dilihat, apa yang dapat dikecap, apa yang dapat didengar, dicium, dan dirasakan. Ini semuanya akan mempengaruhi iman manusia. Catat dulu ya, saya pelan-pelan. Itu yang mempengaruhi iman manusia. Dilihat, dikecap, didengar, dirasa, ya kan? Semua dicium, itu yang akan mempengaruhi iman manusia. Nah, iman Tuhan tidaklah terbatas. Garis bawahi dulu, bahwa iman Tuhan itu tidak terbatas pada berbagai jenis bukti fisik. Ia berfirman dan mengakui segala sesuatu sebelum ada manifestasi apapun yang terlihat. Seperti ketika Tuhan berkata kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Dalam Roma pada pasal 4 pada ayat 17 dikatakan seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan telah memanggil Abraham sebagai bapa banyak bangsa. Oke, bahkan sebelum Abraham memiliki 1 orang anak pun. Tuhan menciptakan langit dan bumi, oke, dikatakan jadilah terang. Dan terang itu jadi dalam Kejadian 1 ayat 3. Kemudian hari-hari selanjutnya Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, Tuhan menciptakan terang sebelum ada benda-benda penerang. Iman Tuhan itu tidak terbatas seperti iman manusia. Tadi, dengan panca indera tadi. Oke. Nah, menerima keselamatan itu adalah seperti, tadi saya gambarkan, seperti seseorang duduk di sebuah kursi yang tidak dapat Anda lihat. Saya beri gambaran tentang menerima keselamatan. Oke. Kalau kita cocokkan dengan iman manusia, maka sesungguhnya kita tidak mungkin dapat menerima sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Kalau artinya tadi seperti itu. Maka tidak mungkin kita mau menerima keselamatan, kalau saya gambarkan bahwa keselamatan seperti duduk di sebuah kursi yang tidak kelihatan. Kalau saya mengundang saudara, silakan duduk di sebuah kursi, tapi saya menunjukkan kepada Anda duduk di kursi, tapi kursinya nggak ada. Kira-kira Anda mau duduk nggak? Anda akan berkata, mana kursinya? Silakan duduk. Percaya saja, di situ ada kursinya. Anda mau duduk? Pasti Anda nggak mau duduk. Seperti itulah. Keselamatan itu saya gambarkan bahwa seperti kursi yang tidak kelihatan. Oke? Nah, kita tidak mungkin kan, makanya saya katakan, tidak mungkin kita mau menerima keselamatan yang tidak dapat kita deteksi melalui panca indera. Anda bisa melihat keselamatan itu dengan mata Anda. Anda bisa dengar, Anda bisa kecap, atau Anda bisa deteksi dengan panca indera Anda? Enggak kan? Nah, jadi kalau hari ini kita mempercayai bahwa Yesus sebagai juru selamat yang telah menghapuskan dosa-dosa kita, percayalah saudara, itu bukan karena manusia, oke, melainkan karena iman Tuhan yang supernatural. Garis bawahi baik-baik, itu bukan karena iman kita, tapi karena iman Tuhan yang supernatural. Yohanes 6 ayat 65 berkata begini, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Pahami baik-baik.
Tidak mungkin ada orang bisa datang untuk percaya kepada Yesus dengan iman manusianya dia, dengan panca inderanya dia. Sama kalau saudara yang menyaksikan acara ini sekarang percaya pada Yesus, itu karena Yohanes 6 ayat 65 tadi. Tuhan yang mengaruniakan. Mengaruniakan apa? Imannya, iman supernaturalnya. Sehingga Anda bisa menjadi percaya kepada Yesus. Kalau tidak Tuhan karuniakan itu, maka tidak ada yang bisa datang sama Tuhan. Nah, makanya baik keselamatan maupun iman untuk menerimanya itu adalah pemberian Tuhan. Oke. Keselamatan itu untuk menerima, bahkan iman itu sendiri adalah pemberian Tuhan. Dalam Efesus 2 pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, saudara bisa baca di sana. Firman Tuhan itu berisi akan apa? Imannya Tuhan. Itu, makanya saya selalu katakan sepanjang bulan ini, saudara. Firman Tuhan itu berisi imannya Tuhan. Itulah sebabnya Anda harus mendengarnya untuk dapat dilahirkan kembali. Anda mesti mendengarkan firman Tuhan untuk dapat dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Firman Tuhan berisi full iman. Oke, yang dibutuhkan untuk percaya bahwa Tuhan menjadi manusia, menjalani hidup yang sempurna, dan menanggung hukuman kita dalam kematiannya. Makanya dibutuhkan iman Tuhan yang supernatural untuk percaya bahwa Yesus dibangkitkan dan dosa-dosa Anda sekarang telah diampuni. Anda tidak dapat percaya pada hal-hal ini dengan iman manusia belaka. Oke? Firman Tuhanlah yang membawa iman ini kepada Anda. Makanya saya katakan sama saudara, iblis akan berusaha menghalangi Anda untuk dengar firman. Iblis akan menghalangi Anda untuk baca firman. Karena di dalam firman itu full dengan firman Allah. Iblis akan mengecoh pikiran Anda, perhatian Anda untuk terarah kepada berita-berita dunia, hal-hal dunia ini. Pokoknya hal-hal apapun selain firman Tuhan. Makanya saya kasih tahu sama saudara, iblis akan berusaha menghalangi Anda untuk Anda baca firman. Anda menggunakan iman Tuhan. Oke, Anda sekarang menggunakan iman Tuhan yang supernatural. Bukan hanya iman manusia. Untuk Anda bisa percaya sama Yesus, Anda menggunakan iman Tuhan yang supernatural, bukan hanya iman manusia. Untuk menerima keselamatan, itu juga demikian. Itu adalah sebuah pemberian yang datang ketika Anda menerima firman-Nya. Anda dilahirkan kembali dengan iman Tuhan, bukan iman manusia. Sebagai orang berdosa, kita sangat miskin. Sehingga kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Atau bahkan kita untuk percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni saja, itu kita kesulitan, saudara. Nah, kabar baik Tuhan, yaitu Injil, yang saat ini saya bagikan kepada saudara, harus datang kepada kita, sehingga kita dapat menerima iman supernaturalnya yang ada di dalamnya, dan dapat menggunakannya untuk keselamatan. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-16 dikatakan, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman," perhatikan, saya garis bawahi, iman dalam Kristus. Oke, iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, Anda menaruh iman dalam apa yang telah Yesus lakukan. Anda menaruh iman dalam apa yang Yesus telah lakukan. Tetapi Anda menggunakan iman Kristus untuk dibenarkan. Lihat baik, saudara, Anda tidak bisa dibenarkan tanpa iman Kristus. Untuk Anda percaya bahwa Anda sudah dibenarkan, sistem kepercayaan Anda tadi bukan berdasarkan apa yang ada pada panca indera Anda. Oke, tetapi itu berdasarkan iman Kristus yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri Anda. Nah, setelah Anda dilahirkan kembali, Anda juga hidup oleh iman anak Allah. Oke, makanya Anda bisa sekarang hidup Anda begitu yakin dan percaya bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata begini, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan
Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Lihat kata-katanya, hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, lihat baik-baik. Teks hidup oleh iman dalam anak Allah, teks hidup oleh iman dalam anak Allah diterjemahkan, aku hidup oleh iman dari anak Allah. Ini nih baik-baik. Ini menjadi perbedaan yang kuat. Bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang hidup oleh iman dari anak Allah. Jadi bukan kita yang menghasilkan iman untuk bisa percaya sama Tuhan. Ingat baik. Jangan sampai kita berkata bahwa, oh karena saya yang bisa percaya sama Tuhan. Karena saya begitu yakin sama Tuhan. No, bukan. Tetapi karena Tuhan yang telah memberikan iman itu kepada Anda. Sehingga Anda bisa percaya bahwa Anda telah diselamatkan. Dengan kata lain, Anda dibenarkan atau dibuat menjadi benar, lahir kembali oleh iman Kristus. Dan sekarang Anda dan saya hidup oleh iman dari anak Allah. Galatia 2 ayat 16 tadi dan Galatia 2 ayat 20. Ini menjadi sangat penting, ini menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan dan menjadi sangat penting. Anda telah dilahirkan kembali, dan sekarang Anda hidup oleh iman supernatural Tuhan. Haleluya. Anda dan saya sekarang hidup oleh iman supernatural Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, kau tidak memerlukan lebih banyak iman. Itu sebabnya Tuhan berkata sama saudara, Anda tidak perlu lebih banyak iman. Yaitu kau hanya perlu belajar bagaimana membuat apa yang telah Anda miliki, kata Tuhan, apa yang telah kau miliki itu untuk dapat bekerja. Iman yang kau miliki itu cukup. Cukup apa? Untuk melihat sebuah pohon ara tercabut dan terbantun ke dalam lautan. Gunakan apa yang kau miliki. Itu kata Tuhan. Engkau tidak perlu iman yang lain. Engkau sudah cukup apa yang ada padamu. Nah, sekarang iman Tuhan supernatural yang ada pada Anda itu akan memampukan Anda untuk melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Masih ingat firman Tuhan dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-12. Ayat ini seringkali menjadi kebingungan buat setiap orang, bahwa dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kita cenderung menyatakan ada sebagian yang bisa kita lakukan seperti Yesus, ada bagian lain yang sulit untuk kita lakukan. Misalkan begini ya, melakukan mujizat, mungkin ada orang yang berkata, saya bisa melakukan mujizat, ada orang yang berkata, wah, bagaimana saya bisa melakukannya? Nah, ada orang yang menerima kata-kata hikmat, seperti Yesus, kata-kata dengan pengetahuan, lalu ada orang yang berkata, oh saya sulit nih, memberi pipi yang satu, yang dikatakan bahwa, bilang kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gitu kan? Kesulitan, mungkin saya nggak bisa Pak, gitu kan? Atau memberi lebih daripada yang diminta. Nah, kita berkata, sulit itu, gitu kan? Memberi lebih daripada yang diminta. Mungkin kita juga berkata, oh kalau mengusir roh jahat, saya bisa, Dan berjalan dalam kasih yang tanpa syarat. Nggak semua orang mungkin bisa melakukan ini. Nah, sesungguhnya saudara, hal-hal ini dapat kita lakukan. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang sama, yang Yesus gunakan untuk mencapai hal-hal yang tadi saya telah sebutkan. Karena itu adalah iman supernaturalnya. Itu iman supernaturalnya, bukan iman manusia kita. Itu mampu melakukan apapun yang Yesus lakukan. Namun kebanyakan orang Kristen berkata, ya saya kan cuma manusia biasa Pak, gitu kan. Saya hanyalah seorang laki-laki biasa, ya bisa apa saya Pak? Saya nggak bisa lebih dari kemampuan yang ada pada saya. Saudara, itu adalah pikiran yang dibodohi oleh si jahat. Dulu kita memang manusia biasa, betul. Tetapi kemudian oleh karena Kristus Yesus, kita sekarang lahir baru. Ya, bagian daging memang masih bisa gagal dan lain-lain, tetapi bagian diri saya yang telah lahir baru itu sangat powerful, itu sangat berkuasa. Nah, saudara, pernah nggak Anda ngalamin situasi seperti ini? Bahwa ketika Anda berhadapan dengan sebuah situasi, pada waktu Anda berhadapan dengan situasi itu, Anda menghadapinya dengan sesuatu yang berbeda sepertinya belum pernah Anda lakukan. Sampai mungkin orang-orang berkata begini, kok kamu bisa ya
tenang ngadepin orang itu. Kok kamu bisa ya orang itu begitu marahnya? Kok kamu yang dulunya meledak dan gampang marah, gampang membalas dan lain sebagainya, kok kamu bisa menjawabnya dengan lembut dan kamu bisa tetap tenang ya? Terus Anda berkata begini, iya, saya juga bingung ya, kok saya bisa melakukan itu? Nah, saudara tahu nggak? Kalau saudara merasa kebingungan, kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berbeda yang sebelumnya, itu bukan kebiasaan Anda. Percayalah sama saya. Itulah yang saya katakan, itu iman supernaturalnya Tuhan yang membuat Anda bisa melakukan yang sama seperti Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, jika Anda tetap sadar dan fokus kepada fakta bahwa Anda memiliki iman anak Allah, catat baik, maka Anda akan melihat perbedaan dalam apa yang Anda harapkan dan percayai. Nah, ketika Anda benar-benar percaya telah memiliki potensi ini di dalam, Anda tidak akan menerima yang namanya kekalahan. Anda tidak akan lagi hidup dalam kekecewaan. Dan kehidupan yang biasa-biasa lagi itu tidak akan terjadi dalam kehidupan Anda. Anda akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kenapa? Karena Anda bekerja sama dengan iman supernatural. Anda telah dan sekarang hidup oleh iman Yesus Kristus sendiri. Nah, lalu ada orang-orang Kristen juga yang berpikir bahwa mungkin Tuhan memberi iman menggunakan berbagai ukuran yang berbeda kali, gitu kan. Ada orang-orang yang imannya gede, ada orang-orang yang imannya sedang, ada yang kecil, seperti itu. Orang-orang berpikir mungkin ada orang yang dikasih gambaran seperti ini. Mungkin ada orang yang diberikan ukurannya 1 sendok besar, penuh gitu, dikasih sama Tuhan. Ya kan, porsinya. Lalu yang lain dikasih 1 sendok makan aja, gitu kan. Yang lain lagi dikasih ukuran 1 sendok teh. Dan yang lain lagi mungkin cuma setetes doang gitu. Nah, apakah Tuhan memberikan berbeda-beda takarannya seperti itu? Mari kita lihat di dalam Roma pada pasal 12 pada ayat yang ketiga, dikatakan begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut, lihat kata-katanya, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, Tuhan memang memberikan setiap orang ternyata dengan ukuran iman yang sama. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan memberikan setiap orang ukuran iman yang sama. Nah, pilihannya adalah apakah seseorang mau percaya atau mereka tidak percaya. Nah, Anda tidak harus memiliki iman yang besar, Anda tidak harus memiliki iman yang besar. Lalu bagaimana dengan sebuah cerita, yaitu perwira Romawi yang mendapatkan pujian dari Yesus? Pernah saudara dengar cerita ini? Bahwa perwira Romawi mendapatkan pujian dari Yesus karena imannya? Dalam Matius 8 pada ayat yang ke-10 dikatakan begini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari teks Matius 8 ayat 10 ini. Yaitu, dalam cerita ini, bahwa cerita ini adalah cerita sebelum perjanjian baru. Kenapa saya katakan sebelum perjanjian baru? Ya, sebelum perjanjian baru dan sebelum kelahiran baru. Perjanjian baru itu secara teknis, itu belum berlaku sampai pekerjaan penebusan Yesus selesai di kayu salib. Jadi dalam kisah ini, Yesus belum selesai di kayu salib. Jadi ini belum perjanjian baru. Ya, berarti masih perjanjian lama. Nah, di bawah perjanjian lama, yaitu sebelum salib, itu perjanjian lama. Orang-orang menaruh iman manusia mereka, tadi yang panca indera tadi, dalam janjinya Allah. Nah, saya tidak berkata bahwa mereka tidak memiliki iman. Bukan, tetapi itu berbeda dengan cara orang-orang percaya perjanjian baru, yaitu setelah kebangkitan Yesus. Yaitu mereka memiliki iman. Ya. Nah, melalui kelahiran barulah Anda menerima roh kelahiran baru. Nah, di sanalah sifat dasar baru Anda dan iman Kristus terletak. Nah, orang-orang perjanjian lama tidak memiliki akses kepada hal ini. Dan juga menjadi catatan penting bahwa iman itu adalah buah roh. Pahamin dulu. Iman itu adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan
Di situ katakan kesetiaan. Nah, kata kesetiaan dalam King James Version itu dituliskan dalam bahasa Inggrisnya adalah faith. Oke ya, berarti yang namanya iman itu adalah buah roh, pemberian Tuhan. Nah, orang-orang kudus perjanjian lama, saudara, garis bawah ini, mereka tidak memiliki hadirat Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka. Nggak ada. Roh Tuhan itu turun ke atas mereka sekali-sekali. Oke ya, sekali-sekali. Tetapi dia tidak menetap di dalam diri mereka. Seperti sekarang, yaitu dengan orang-orang percaya perjanjian baru. Jadi, itu adalah cara yang berbeda bagi mereka. Makanya perwira Romawi itu dan orang-orang lain yang seperti perwira Romawi, yaitu untuk percaya kepada Tuhan sebelum kematian Yesus bagi dosa-dosa mereka. Itu berbeda caranya, saudara, dengan kita yang telah ditebus. Ini menjadi keyakinan yang berbeda bagi orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Makanya buat Anda dan saya, salah kalau saya katakan kalau ada orang yang berkata, "Oh, Tuhan marah sama kamu, rohnya undur dari kamu, rohnya pergi dari kamu." Enggak, roh Tuhan itu enggak pergi pulang gitu, saudara. Roh Tuhan tetap ada bersama-sama dengan setiap orang percaya. Jadi salah sekali kalau hari ini di perjanjian baru ada orang yang mengatakan sama saudara, roh Tuhan telah undur dari kamu, gitu kan. Tuhan telah meninggalkan kamu. Tuhan nggak pernah meninggalkan Anda, percayalah sama saya. Ayatnya sudah banyak 2 minggu lalu saya sudah pernah katakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau ada orang yang berkata sama saudara, "Wah, kamu sudah dosa, Tuhan telah undur dari kamu." Orang itu salah, jangan didengerin. Karena di zaman perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama, saudara. Iman supernatural Tuhan telah taruhkan pada diri kita. Yang sering kali terjadi adalah banyak orang hanya menggunakan sebagian kecil dari iman yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Makanya bukan karena, "Oh, itu imannya gede, saya imannya kecil." Bukan. Tapi karena mereka hanya menggunakan imannya sedikit saja. Mereka tidak menggunakan iman mereka secara sepenuhnya. Oke, kebenarannya adalah bahwa setiap orang percaya telah lahir baru, mereka memiliki ukuran iman. Oke, semuanya sama, yaitu iman dari anak Allah. Jadi, sesungguhnya Anda tidak memiliki masalah iman sebenarnya. Anda memiliki yang ada masalah Anda adalah apa? Anda memiliki masalah pengetahuan akan pemahaman untuk dapat melihat bahwa iman Anda itu bekerja. Anda perlu mengerti dengan benar dan mengakui apa yang Anda miliki. Makanya kalau Anda nggak memiliki pengetahuan ini, Anda nggak bisa memperkatakan iman tadi. Anda nggak bisa melepaskan perkataan yang penuh kuasa kalau Anda nggak memiliki pengetahuan akan apa yang Anda telah miliki. Rasul Paulus sampai berdoa bagi Anda. Dalam Filemon 1 ayat yang ke-6 dikatakan, "Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus." Nah, saudara, di situasi saat-saat ini, jangan pernah saudara berdoa minta lebih banyak iman kepada Tuhan. Dengan berdoa begini, "Tuhan, tambahkan iman saya." Tapi sebagai gantinya, mari percayalah firman Tuhan. Dan mulailah Anda mengakui bahwa ketika Anda telah dilahirkan kembali, Anda telah diberikan iman supernatural. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk itu catat baik. Hari ini Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dibekali dengan iman supernatural. Tuhan ingin agar setiap kita percaya bahwa bukan karena iman kita sendiri, kita bisa berbeda. Bukan karena iman kita sendiri, kita bisa berhasil mengerjakan ini dan itu. Bukan karena iman kita sendiri, kita percaya sudah diselamatkan, lahir baru, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi itu karena iman supernatural yang Tuhan telah berikan kepada Anda dan saya. Sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa iman saya lebih besar daripada yang lain. Yang perlu kita lakukan adalah berani mengakui apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa di sepanjang bulan Maret ini menjadi bulan yang penuh kemuliaan, penuh lawatan yang luar biasa. Artinya kita belajar untuk melatih iman kita.
bukan menjadi orang-orang yang biasa lagi, tapi menjadi orang-orang yang dahsyat dan hebat. Karena kita tahu yang kita miliki bukan biasa-biasa, yang kita miliki luar biasa. Nah, berdoalah mulai hari ini, saudara. Perkatakan janji firman Tuhan, dan jadilah berhasil dalam kehidupan Anda. Selamat hari Minggu, selamat menikmati semua berkat bersama dengan keluarga Anda, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengerti sekarang kebenaran ini. Janji Tuhan luar biasa, bahwasanya kami memiliki iman supernatural. Kami tahu bahwa setiap manusia memiliki iman manusia mereka. Tapi sekarang kami dibukakan bahwa untuk kami bisa percaya Yesus, bisa yakin bahwa kami sudah diselamatkan, bisa yakin bahwa dosa-dosa kami telah ditebus, itu bukan karena iman pribadi kami, ternyata karena iman supernaturalnya Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa biarlah setiap anak-anak Tuhan menyadari akan keunggulan ini, sehingga tidak ditipu lagi oleh iblis, tidak lagi diperdayai lagi oleh si jahat. Tapi mulai hari ini kami berdiri dengan yakin, kami penuh kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan tipu daya setan. Dengan hidup kami jadi garam, jadi terang. Kami bisa menolong banyak orang, kami bisa jadi berkat bagi setiap orang, agar setiap orang bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berdoa berkati bangsa ini Indonesia, dari Papua sampai Aceh, diberkati Tuhan luar biasa. Indonesia diubahkan, mengalami kemenangan, mengalami kemajuan. Dan berkati juga gereja Zion Church of Christ Tuhan dalam pelayanan kami. Sampai dimanapun siaran ini disiarkan, semua orang yang mengikuti siaran ini, semuanya terberkati mengalami lawatan Tuhan. Tangan-tangan mereka yang telah membantu dalam pelayanan ini diberkati berhasil. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya kasih karunia anugerah Tuhan ada bersama dengan kami. Dan saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Dan angkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapa saja tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Amin.